Jadi yang pertama itu kita penasaran juga dengan gagal salur ini, kenapa ini kok ada 3 juta lebih gagal salur. Padahal ini sudah masuk dalam data. Ternyata banyak masalah, kecocokan nama, kecocokan NIK dan lain sebagainya yang sekarang sedang terus diperbaiki dan sebagian besar sudah bisa salur. Nah, yang berikutnya adalah mengidentifikasi adanya potensi penyalahgunaan bansos bersama dengan PPATK. Jadi setelah kita temukan beberapa hal yang membuat kita penasaran, kita tindak lanjuti dengan berkoordinasi bersama PPATK. Sebelumnya saya izin kepada Presiden untuk melakukan koordinasi dengan PPATK itu, dan kemudian Presiden mengizinkan. Setelah Presiden mengizinkan, maka kami ke PPATK pada Jumat minggu lalu. Setelah itu hari Sabtu seluruh data 28 juta rekening yang pernah menerima dana bansos dari Kementerian Sosial kita serahkan sepenuhnya kepada PPATK untuk dianalisis, untuk dieksplor, dan kemudian nantinya insya Allah kalau sudah ada hasilnya kami akan umumkan. Lalu membuka kanal usulan dan sanggahan melalui aplikasi usul sanggah sudah kami lakukan. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian kemarin yang tadi disinggung hasil uji cepat yang telah dilakukan PPATK. Jadi 28 juta data yang kita berikan kepada PPATK itu kemudian oleh PPATK dicoba dipadankan dengan NIK yang diduga oleh PPATK itu turut bermain judol. Ada 9,7 juta NIK yang oleh ini PPATK ini, bukan kami ya, saya hanya menyampaikan aja. Ternyata jadi 9,7 juta NIK ini adalah data pemain judol tahun 2024, hanya tahun 2024. Belum 2023, belum 2022. Ini hanya tahun 2024. Ya, berdasarkan data dari Kemensos, ya, 28 juta KPM yang pernah menerima bansos dari Kementerian Sosial, 28 juta lebih KPM yang menerima dari itu, dicocokkan secara cepat oleh PPATK, dicocokkan, dipadankan dengan 9,7 juta NIK data pemain judol tahun 2024, dan ini baru di satu bank. Ini baru di satu bank, belum himbara yang lain, ini baru di satu bank himbara. Nah, lalu apa temuannya? Ada 571.410 NIK-nya sama. Rekening ya, 571.410 rekening yang NIK-nya sama. Saya ulang ya, 571.410 rekening yang NIK-nya sama. 2% orang penerima bansos adalah pemain judol di tahun 2004. Jadi ini temuan PPATK setelah kita sodorkan data kita. Terdapat 7.500.000 transaksi dengan nilai 957 miliar. Ini exercise cepatnya PPATK setelah ditabrakkan dengan data kami. Jadi dari 571.000 rekening itu lebih, itu ada 7 juta lebih transaksi, Pak. Nah, dengan nilai hampir 1 triliun, gitulah kira-kira. Dengan nilai hampir 1 triliun. Ini PPATK, Pak ya, PPATK sekali lagi. Ini baru tahun 2024. Nah, nanti akan terus dieksplor, pada saatnya akan disampaikan ke kami. Setelah disampaikan ke kami, nanti akan kami jadikan bahan evaluasi apa yang harus kita lakukan ke depan. Termasuk diantaranya adalah bagaimana KPM-KPM yang telah menerima bansos lebih dari 10 tahun
atau bahkan lebih dari 15 tahun. Jadi semua ini adalah data yang akan kita tindaklanjuti, lalu kita akan evaluasi dan hasilnya nanti akan kita coba untuk jadikan pertimbangan di dalam mengambil keputusan, baik itu lewat surat keputusan maupun lewat program-program. Kira-kira begitu ini. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, jadi sudah cukup jelas ya ini, tadi disinggung sebelumnya oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya tentang anggaran tambahan operasional tadi udah, ini tidak perlu kita ulang lagi. Saya berikutnya akan menyampaikan RKA-KL dan RKP tahun 2026. Gimana Pak Wahid? Ini cepat ini, exercise cepat ini. Ini tema RKP tahun 2026. Kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi yang produktif dan inklusif. Ya. Saya ingin nanyakan tadi dengan data penyempurnaan data ya dari DTKS ke DTSen ya, itu tadi ya. Apakah ini melibatkan kepala desa apa tidak? Sepengetahuan saya waktu kami di Dapil cek ikut mengawal penerima bansos, ya, itu banyak protes dari masyarakat yang tidak terima, tapi yang menerima justru pakai NMAX, pakai sepeda motor, bagus-bagus, menerima yang lain nggak terima. Ya. Nah, waktu kami minta kepada kepala desa untuk disempurnakan data itu, kepala desa itu rata-rata tidak berani. Tidak beraninya karena begini, karena mereka pasti akan rapat dengan DPD, dengan RT RW, lalu mereka akan diprotes. Saya minta untuk kerjasama dengan kepala dinas dan dinas sosial dan bupati sama kecamatan, itu juga sama, itu juga digeruduk seperti itu. Nah, tadi Pak Singgih cerita ini rata-rata penerima itu tim sukses. Ini bukan tim sukses kepala desa yang ini, tapi kepala desa mungkin yang dulu, mungkin ya, atau tim ses yang dulu. Nah ini bagaimana ini kalau nanti mereka dihapus, ya, dihapus, pasti nanti kepala desa akan jadi sasaran. Kira-kira ini menurut Pak Menteri sarannya bagaimana ini? Ya. Solusinya? Ya, terima kasih ya. Jadi sedikit kami laporkan di sini bahwa kita ingin membangun sistem yang lebih transparan. Kita harus lebih terbuka, maka itu semua harus berbasis data yang dikeluarkan oleh BPS. BPS mengumpulkan berbagai pangkalan data yang ada, kemudian diverifikasi dan divalidasi dengan ukuran yang ditetapkan oleh BPS. Setelah itu BPS turun ke lapangan. Turun ke lapangan bersama kami, tapi terus terang baru pada 12 juta KPM itu. Dari 12 KPM yang ditemui secara langsung oleh petugas kami dan BPS, ada 1,9 juta yang inclusion error, yang tidak sesuai dan mestinya tidak mendapatkan bansos. Dan ini valid. Dan ini valid yang 1,9 ini. Tapi kan belum semua. Kalau kita bisa ground check satu-satu ke depan, ya, dengan waktu tambahan ke depan, insya Allah ke depan data kita makin akurat. Ya, itu satu. Yang kedua, memang dalam jalur formal kita libatkan mulai dari RT, RW, kepala desa, naik terus sampai ke kepala daerah lewat dinsos. Jadi itu jalur formal, Pak. Tetapi masyarakat juga kita beri kesempatan, anggota DPR juga kita beri kesempatan. Bisa lewat jalur yang namanya jalur partisipasi. Jalur partisipasi itu kita gunakan aplikasi cek bansos. Kita bisa di situ mengusulkan atau menyanggah.
sekarang sudah ada lebih dari 500.000 yang mengusulkan ini, dan di dalam aplikasi kita itu ada beberapa hal yang harus disertakan ketika kita usul. Misalnya saya usul si fulan, itu kalau bisa ada KTP-nya, kemudian ada kondisi rumahnya, dan juga hal-hal yang mendukung, sehingga nanti kita bisa lakukan uji lapangan. Kita lakukan satu verifikasi, validasi, yang kemudian nanti pada akhirnya BPS yang menentukan. Maka itu kita buka, ini masyarakat harus ikut, masyarakatnya harus aktif, supaya mereka yang tidak layak itu akhirnya terkoreksi secara bertahap. Memang saya harus akui masih lebih banyak yang usul daripada menyanggah. Yang menyanggah sudah lebih dari 500.000 yang usul, sementara yang menyanggah masih di bawah 10.000. Nah, ini yang kita ingin diperbanyak ke depannya, ini yang menyanggah ini. Nah, ini Pak, jalur pemutakhirannya ini. Jadi ada jalur formal, ada jalur partisipasi. Dua-duanya kita berikan ini Pak. Jadi yang mandek atau yang tidak terbawa di dalam musyawarah desa itu bisa lewat cek bansos. Jadi kalau toh ada koreksi, nanti tidak boleh menyalahkan kepala desa, karena ini ada jalur lain, ada jalur masyarakat yang mengawasi.